Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen pada sesi kedua yang judulnya adalah perencanaan strategis pengambilan keputusan. Ada 5 poin yang akan kita ambil dari perencanaan, terus perencanaan strategis, lingkungan organisasi, pengambilan keputusan, ala perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan itu mendukung fungsi manajemen. Tujuannya untuk meminimalisasi resiko dengan analisis setiap tindakan sehingga peluang keberhasilan dari manajemen tersebut bisa lebih besar. Dampak positifnya, manajer menjadi visioner, koordinasi lebih baik, manajer bisa diingatkan tentang tujuan organisasi tersebut sehingga manajer bisa melaksanakan seluruh tindakannya sesuai dengan tujuan organisasi. Dampak negatifnya, ada fungsi manajemen lain yang terabaikan, tapi ada solusinya, yaitu ada keseimbangan antara seluruh fungsi manajemen. Tipe perencanaan itu ada 3, strategis, taktis, dan operasional. Strategis itu jangka waktunya lebih dari 5 tahun, taktis itu 1-5 tahun, sedangkan operasional itu kurang dari 5 tahun. Strategis itu ada di manajemen puncak, taktis itu ada di manajemen puncak dan menengah, sedangkan operasional itu ada manajemen bawah dan manajemen menengah. Perencanaan strategis tersebut adalah tentang mau dibawa kemana organisasi pada jangka panjang, dan yang kedua bagaimana perencanaan strategis yang dapat dilakukan tentang waktu, tentang dana, dan tentang sumber daya. Perencanaan strategis dan prosesnya harus ada perumusan visi, misi, dan tujuan, harus jelas analisis strategi dan tujuan saat ini, analisis lingkungan sumber daya organisasi, identifikasi kesempatan strategis, pengambilan keputusan strategis, dan pelaksanaan evaluasi dari perencanaan tersebut. Perencanaan strategis tingkatannya ada 3, korporasi, bisnis unit, dan fungsional. Sedangkan perencanaan situasional tersebut ada pergeseran dari kondisi X ke rencana A, kondisi Y ke rencana B, dan kondisi Z ke rencana C. Buat rencana itu di berbagai kondisi yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Artinya gini, bahwa pergeseran tersebut bisa terjadi, tapi tidak mungkin dalam waktu singkat ada jangka waktu yang akan dilewati. Hambatan dan solusi selalu ada, hambatannya tujuan tidak tepat, lingkungan selalu dinamis, SDM tidak mau berubah, tidak fokus pada tujuan utama, tidak memahami lingkungan, tidak memahami organisasi, dan yang terakhir yang paling parah adalah tidak ada kepercayaan diri. Solusinya ya harus memahami tujuan. Yang kedua memahami perencanaan, komunikasi, partisipasi, konsistensi, umpan balik positif, dan bagaimana mengatasi individu yang tidak mau berubah. Dan terakhir adalah bagaimana membantu individu untuk mencapai tujuan tersebut. Karena kalau begitu individu memahami semuanya, maka tujuan daripada manajemen tersebut akan bisa tercapai. Ada namanya MBO, Management by Objective, manajemen dengan tujuan. Bagaimana mendorong motivasi dan partisipasi karya di perusahaan tersebut, bagaimana memperjelas hasil yang diharapkan, bagaimana meliputi penetapan tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ingat, kunci keberhasilan daripada Management by Objective adalah partisipasi dan komunikasi saat perencanaan. Solusi Management by Objective adalah komitmen pada pimpinan puncak, peningkatan kompetensi manajer dalam melakukan MBO, penetapan tujuan dengan jelas, pengembangan umpan balik efektif, dan mendorong partisipasi. Proses pengambilan keputusan dari identifikasi masalah, terus langsung ke analisis lingkungan, alternatif keputusan yang bisa diambil, bagaimana memilih dari alternatif tadi, bagaimana melaksanakannya, dan bagaimana mengawasi atau monitoring. Efektivitas keputusan itu adalah pada waktu yang akan datang. Ada yang langsung kelihatan, ada waktu yang akan datang. Biasanya sih kalau jangka waktu yang akan datang itu adalah keputusan-keputusan yang strategis. Sedangkan tipe-tipe keputusan tersebut ada tentang terprogram, terstruktur, dan berulang. Ada yang tidak terprogram juga. Pengambilan keputusan pendekatan rasional itu meneliti situasi, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana mengevaluasi dan memfollow up-nya, dan bagaimana monitoring. Ingat, kuncinya adalah monitoring. Kalau begitu dilihat ada sesuatu yang salah,
maka terjadi looping, akan muter lagi sampai ke awal, yaitu meneliti situasinya. Alat pengambil keputusan yang pertama adalah penentuan masalah, pembuatan model, penyusunan algoritma, dan implementasi. Semua hal ini harus dibicarakan secara ilmiah oleh para kegiatan manajer, baik dari manajer bawah, menengah, sampai atas. Ini adalah penjadwalannya, harus benar-benar dibuat terperinci. Misalnya planning tersebut dari Januari tanggal 19 sampai Maret tanggal 19, berarti ada 2 bulan. Research-nya setelah planning tersebut berjalan sebulan, maka dia akan berjalan langsung antara planning dan research tersebut berjalan bareng-bareng. Terus pada desainnya, planning research tersebut bisa berjalan sama-sama, dan pada implementasinya planning sudah tidak ada lagi, research sudah ada lagi, yang adalah desain dan implementasi, dan pada follow up-nya itu harus berjalan bareng-barengan dengan implementasi, yang artinya adalah penjadwalan tersebut harus diikuti oleh seluruh stakeholders yang ada di perusahaan tersebut, sehingga tujuan daripada manajemen tadi bisa dapat tercapai. Demikianlah mata kuliah hari ini. Saya harapkan Anda bisa membaca kembali buku Anda sehingga pemahaman Anda sudah lebih baik lagi, dan Anda bisa mengerjakan diskusi yang sudah ada pada website Anda, dan saya harapkan Anda membaca seluruh instruksinya sehingga jawaban Anda tidak menghasilkan nilai yang jelek, tapi menghasilkan nilai yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi yang akan datang.